Shalom Bapak Ibu semuanya. Saking kurang populernya Pentakosta sebagai hari raya gerejawi, sewaktu saya mempersiapkan renungan kita hari ini, saya sempat kepikiran adakah orang Kristen di seluruh dunia gitu ya, mengingat hari ini hari Minggu, lalu dia datanglah dia ke gereja, duduk, dan kemudian baru saat masuk kebaktian dimulai, baru dia menyadari bahwa ternyata hari ini Pentakosta ya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi sewaktu kita membahas hari raya gerejawi yang lain, misalnya Natal, Paskah gitu ya. Biasanya yang hari ini hari raya gerejawi Pentakosta ya. Biasanya tuh yang dekat-dekat juga kenaikan Kristus juga. Tapi kenaikan Kristus tuh hari tersendiri, hari Kamis biasanya. Yang nyaru karena gabung di hari Minggu adalah Pentakosta. Apakah ada ya? Saya sih kebayang mungkin saja ada, karena memang kadang-kadang orang tidak sengeh itu tentang hari raya gerejawi atau bahkan tentang perjalanan liturgi gerejawi. Dan hari ini saya mau mengawali dengan cara kita mengenali bagaimana perhitungan Pentakosta. Pentakosta artinya sederhana, hari ke-50. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali, karena dihitung dari hari Paskah, kebangkitan. Ada hari kebangkitan, Paskah, itulah hari pertama, dan kemudian ada 40 hari kemudian, itulah yang disebut dengan kenaikan Yesus Kristus, 40 hari setelah Paskah. Dan itu di dalam Alkitab 40 hari itu Yesus menjumpai para murid, mengajar karena mereka belum sepenuhnya mengerti. Baru di saat itulah Kristus memastikan bahwa mereka mengerti dan mereka menantikan kehadiran Roh Kudus, Pentakosta, ditambah lagi 10 hari. Jadi Paskah 40 hari kemudian kenaikan, ditambah 10 hari lagi, itulah Pentakosta. Jadi hitungannya dari Paskah ke Pentakosta 50 hari. Ya memang perikop kita tidak menceritakan secara langsung ya tentang peristiwa Pentakosta, melainkan menunjukkan pada masa di mana Tuhan Yesus sendiri mempersiapkan para murid sebelum Kristus ditangkap dan Kristus wafat. Bahkan masa yang jauh sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya Pentakosta kan kita selalu dibawanya ke hari di mana Yesus sudah bangkit, sudah menjelaskan segala sesuatunya selama 40 hari. Yesus naik 10 hari kemudian baru Pentakosta. Dalam perikop kita justru itu ditarik ke belakang dan mengingatkan pada kita semua bahwa Kristus itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan dari jauh-jauh hari. Hanya memang para murid yang belum mengerti sepenuhnya. Sewaktu Yesus nantinya ditangkap kan kita tahu ya, para murid kocar-kacir semuanya. Gak usah tentang Pentakosta, tentang Yesus ngomong bahwa kita akan masuk ke Yerusalem, anak manusia akan ditangkap, dan pada hari akan wafat, ditangkap dan wafat, dan pada hari yang 3 anak manusia akan bangkit. Itu aja para murid nggak ada yang ngeh. Sewaktu Yesus ditangkap dan wafat, kocar-kacir semuanya. Nah dari sana saya mau membahas tentang salah satu kemungkinan. Saya bilang kemungkinan ya. Apakah ada kemungkinan ini? Sewaktu para murid mendengar tentang Yesus yang mempersiapkan mereka untuk kehadiran Roh Kudus di dalam perikop kita, apakah ada kemungkinan kesalahpahaman dari para murid di tengah ketidakmengertian mereka terhadap satu ayat ini? Boleh lihat lagi ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Mungkinkah para murid sewaktu mendengar ayat 26 itu mereka salah pahaminya seperti ini, bahwa mereka memahami Yesus sedang menunjuk pada seseorang. Betul sekali.
Wah, Bung Ron responsif sekali ya. Menunjuk pada seseorang. Apakah ada kemungkinan bahwa para murid salah paham atau salah mengerti bahwa roh kebenaran itu menunjuk pada seseorang, misalnya bahwa orang Israel masih saja punya pengharapan tentang nabi yang akan datang misalnya. Apakah Yesus sedang berbicara tentang, sedang menubuatkan tentang nabi yang akan hadir setelah dirinya? Seharusnya tidak mungkin salah paham ya, kalau buat saya ya. Seharusnya tidak mungkin salah paham karena kalimat ini, Bapak dan Ibu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kita pernah mensimulasikan ini, dan saya nggak akan bosan untuk mengajak kita melihat kembali simulasinya. Kata keluar dari Bapa ini menjadi satu identifikasi yang sangat penting bahwa ini bukan orang, tidak menunjuk pada seseorang. Simulasi lagi ya, kayak waktu itu. Katakanlah alam semesta ini belum ada sama sekali, dan semua yang disebut sebagai ciptaan sama sekali belum ada. Yang ada hanya Allah yang esa saja. Dulu kan pernah ya kita simulasi kayak gini ya. Lalu saya tanya nih, roh Allah dan firman Allah sudah ada atau belum ada? Lalu Bapak dan Ibu ada yang jawab nih, saya ingat banget nih, kalau nggak salah Pak Derajat yang teriak, sudah ada gitu ya. Dan jawabannya betul, sudah ada. Di mana? Di dalam diri Allah. Itulah makanya saya selalu agak keberatan kalau misalnya ya walaupun pemaknaannya berbeda ya, antara misalnya saudara-saudara kita yang lain memahami tentang keesaan Allah bagaimana, tetapi kalau misalnya dalam iman kita, bagaimana kita memahami keesaan Allah? Ya di situ. Segala sesuatu yang disebut sebagai ciptaan sama sekali belum ada, yang ada hanyalah Allah, maka kita tahu juga bahwa di dalam Allah ada firman Allah dan roh Allah, sehingga pada akhirnya ada diksi firman Allah keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 ya. Aku keluar dari Bapa, dan ayat 26 ini. Sehingga iman kita trinitaris itu. Karena Allah Bapa, lalu kemudian roh Allah keluar dari Allah, firman Allah keluar dari Allah, sehakikat bukan ciptaan, atau dengan kata lain ilahi. Dan itulah yang membuat pada akhirnya kita memahami bahasanya apa ya, keesaan Allah yang kita pahami adalah secara trinitaris. Seharusnya tidak mungkin salah kalau misalnya sampai pada pemahaman itu. Karena tidak mungkin yang namanya ciptaan itu siapa? Ya kita manusia. Langit dan bumi ini ciptaan. Karena tidak mungkin ciptaan itu berada di dalam diri Allah lalu keluar dari Allah. Ciptaan itu akan selalu di luar diri Allah, dalam pengertian bahwa dia tidak keluar dari Allah, tetapi diciptakan, kalau bahasa teologisnya, creatio ex nihilo gitu. Kayak misalnya tukang sulap, simsalabim, abrakadabra, ting, jadi. Jadi enggak sudah ada di dalam diri Allah lalu keluar dari Allah, enggak seperti itu. Dengan dasar itu, maka saya kalau bisa ditanya apakah mungkin salah paham, saya akan bilang nggak mungkin salah paham karena ada kalimat itu. Ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka sudah jelas Yesus tidak berbicara tentang seseorang atau tentang nabi yang akan datang, karena keluar dari Allah itu menunjuk pada keilahian, kebukan ciptaan. Sederhana. Ilahi adalah bukan ciptaan itu artinya sederhananya tidak memiliki awal, tetapi yang namanya ciptaan memiliki awal. Kita memiliki awal, pernah nggak ada. Tapi firman Allah, roh Allah tidak pernah tidak ada, selalu ada, tidak terpisahkan dengan Allah. Jadi
Roh Kudus yang ilahi itulah yang nantinya dicurahkan kepada orang percaya, berdiam dalam diri orang percaya sejak peristiwa Pentakosta itu, dan memimpin kehidupan orang percaya. Ada hal yang menarik lagi, saya boleh mengajak kita untuk melihat ayat 7. Ya, ayat 26 juga disebut sih. Ayat 7 ya. Ayat 7 di situ dibilang, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ini menarik, penghibur itu bahasa Yunaninya parakletos. Harafiahnya adalah orang yang mendampingi, menolong. Dan kata itu pada zaman bangsa Israel di abad pertama digunakan, bahkan sampai dengan sekarang digunakan untuk menggambarkan atau untuk menyebut sederhananya pengacara yang memberi pertolongan, memberi penguatan, membela, memberi kasih semangat. Ya, itulah parakletos. Atau dalam bahasa tema sinodal kita, solidaritas. Allah melalui hadirnya Roh Kudus yang menolong, yang menguatkan, yang menyelamatkan, yang menuntun seseorang untuk selalu menemukan jalan berkat-Nya. Dan jika begitu, maka Pentakosta bukanlah hanya sekedar hari di mana Allah memberikan kuasa Roh Kudus kepada kehidupan setiap orang percaya, tetapi kalau memang Roh Kudus hadir untuk membimbing, menyelamatkan, menolong, bukankah ketika Allah menghadirkan Roh Kudus itu sama juga artinya adalah mengajak orang percaya untuk apa? Untuk melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bayangkan ada satu orang bergumul berat sekali, lalu kemudian dia tahu bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya dengan sesuatu yang kayaknya saya udah nggak ngelihat ada jalan sama sekali, tapi kemudian dia tahu bahwa ada yang menggerakkannya untuk terus berjuang, dan pada akhirnya dia ketemu dengan jalan keluarnya, dia ketemu dengan solusinya, dia ketemu dengan berkat Tuhan di balik pergumulan itu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami suasana seperti itu. Bayangkan seseorang seperti itu, seseorang yang tahu rasanya, Tuhan, saya bersyukur sekali bagaimana Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus dan membimbing saya menemukan jalan keselamatan. Maka bukankah kita juga akan tergerak untuk melakukan hal yang sama sewaktu ada orang yang perlu pertolongan dan kita tahu rasanya ada di posisi dia gitu ya. Sewaktu kita pernah mengalami dan kemudian kita ketemu dengan orang dan kita tergerak juga untuk melakukan apa yang pernah Allah lakukan melalui kehadiran Roh Kudus, maka disitulah Pentakosta selalu terjadi dan menjadi puncaknya. Bukan hanya tentang Allah memberikan kepada Bapa dan Ibu, kepada saya Roh Kudus, tetapi juga bagaimana pada akhirnya kita bergerak sepergerakan dengan karya Allah di dalam Roh Kudus. Terakhir, Pentakosta bisa menjadi berkat bagi orang percaya hanya ketika seorang percaya tidak hanya berhenti sewaktu dia diberkati, tetapi juga dia bergerak untuk menjadi penolong, menjadi orang yang bahasa tema sinodal kita, bersolidaritas. Pentakosta bisa menjadi berkat hanya dengan cara itu, sebab bila tidak dengan cara itu, maka Pentakosta hanya akan menjadi cibiran dari orang-orang di luar sana. Jadi hari ini, sewaktu kita merayakan bersukacita karena mengingat karya kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus,
Bersyukurlah karena itulah berkat dari Tuhan untuk Bapak dan Ibu, untuk saya. Dan kita harus berbuat sesuatu karena itu, atau kalau misalnya kita tidak berbuat sama sekali apa-apa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu akan menjadi cibiran dari orang-orang di luar sana. Untuk siapa? Ya untuk Bapak dan Ibu, untuk saya. Nggak perlu dikasih contoh kan ya, cibirannya kayak gimana ya? Atau perlu dikasih contoh? Katanya orang Kristen ada Roh Kudusnya, tapi saya kenal teman saya ateis, hidupnya jauh lebih bagus nih yang ateis daripada ini orang Kristen. Contohnya itu. Pentakosta bisa jadi berkat, dan Bapak dan Ibu harus berjuang untuk menjadikan diri Bapak dan Ibu sebagai berkat bagi orang lain. Atau ketika kita gagal melakukan itu, maka bersiaplah Pentakosta atau bahkan pengikut Kristus menjadi cibiran orang sedunia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.